Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang Nggak siap. Nggak siap. Halo Pak Kasmujo nih kan lagi digugat nih. Pak Kasmujo udah siap belum? Nggak siap. Kenapa belum siap? Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah tadi. Oh begitu. Nanti kalau Pak Kasmujo hadir di persidangan terus ditanya oleh hakim, Pak Kasmujo udah punya jawaban belum? Oh, suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Terus kalau Pak Kasmujo nggak punya jawaban gimana? Menurut Pak Kasmujo nih, ya nasihat dari Pak Kasmujo, Pak Jokowi harus ngapain? Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Nah, makasih ya Mbak nasihatnya. Mudah-mudahan beliau bisa jujur, ya, bisa disiplin, ya. Yap, kita sudah menyaksikan hasil wawancara dari Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo secara tegas mengatakan dia tidak siap untuk menghadapi persidangan mengenai persoalan ijazah. Nah, saya kira ini sudah semakin meyakinkan kita bahwa selama ini mengenai persoalan ijazah Pak Jokowi betul-betul berbohong, dan semakin memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu. Nah, Pak Kasmujo juga ikut terseret dan menjadi bahan ledekan para netizen karena Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi ini memang betul-betul biang kekeseruan di negeri ini. Sangat miris. Hampir semua dibuat kerepotan hanya untuk nafsu birahinya terhadap kekuasaan dan menyelamatkan dirinya dari hukum, sehingga bisa menghalalkan segala cara. Bahkan orang yang sudah sepuh diseret-seret masuk ke permasalahan ijazah. Saya kira ini sangat miris dan wajar jika netizen sangat geram dengan apa yang menjadi perilaku Pak Mulyono ini atau Pak Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar netizen mengenai persoalan penolakan Pak Kasmujo ini terkait dengan pengadilan ijazah, dan juga komentar Dr. Tipa dan Bang Rismon mengenai soal Pak Kasmujo. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang Loh, kenapa nggak siap, Mbah? Kan mbahnya katanya dosen pembimbing, harus siap dong, Mbah. Kenapa nggak siap, Mbah, kalau mbahnya itu bener-bener dosen pembimbingnya Pak Jokowi? Apa karena Anda itu berlawanan dengan hati nurani, Mbah? Jadi Anda mengatakan tidak siap karena Anda hanya menjadi saksi palsu, Mbah. Kalau menurut saya, Mbah, kalau mbahnya mau saya saranin, segeralah bertobat, Mbah, sebelum terlambat, Mbah. Karena apa? Kesaksian palsu itu Anda bawa sampai ke akhirat, Mbah. Jadi sebelum terlambat, sebaiknya mbahnya jujur kepada masyarakat. Pasti dimaafkan kok, Mbah, karena rakyat Indonesia itu baik-baik, Mbah. Kalau Anda minta maaf, pasti dimaafkan, Mbah. Di samping itu, Mbah, sudah banyak juga mantan lulusan UGM yang S1 sampai S3 itu juga mengatakan kalau tahun 1985 itu belum ada yang namanya Times New Roman, Mbah. Jadi mbahnya nggak usah berkelit lagi. Kalau skripsinya sudah dibuat pakai Times New Roman, berarti otomatis ijazahnya juga palsu, Mbah, karena tahun itu belum ada, Mbah, teknologi secanggih itu. Dan sekarang banyak lagi universitas turun gunung untuk menuntut UGM, Mbah. Itu artinya apa? Mereka-mereka yang merasa dibohongin pasti nggak terima, Mbah. Jadi menurut saya segeralah mbahnya bertobat sebelum terlambat ya, Mbah.
sebagai seorang mantan presiden 10 tahun, otak itu harus dipakai. Jangan otak itu dibawa-bawa kemana-mana, tidak dipakai. Coba orang tua seperti ini dilibat-libatkan. Datang ke rumah dia membawa sebuah bimbingan. Apalagi yang diberikan untuk menutup mulut Pak Kusmojo ini. Ini yang orang belum paham kenapa ini bisa terjadi. Kalau benar ada ijazah ya, kenapa ya? Bodoh sekali kau. Capek-capek kau. Drama apa lagi yang dibikin oleh Jokowi ini mengunjungi Pak Kusmojo. Dan apa yang telah diberikan untuk menutup mulut Kusmojo, membuka yang sebenarnya. Ini pertanyaan. Seorang advokat Komarudin ikut menyeret dosen pembimbing Jokowi, Kusmojo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Mantan Presiden Jokowi pun bertamu ke dosen pembimbingnya tersebut di rumahnya di Sleman, di Yogyakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Kusmojo digugat bersama Rektor UGM yang saat ini menjabat, Ova Emilia bersama 4 wakil rektor serta dekan dan kepala perpustakaan dengan tudingan perbuatan melawan hukum. Sesampainya di kediaman Kusmojo, mereka bertegur sapa. Jokowi pun dipersilahkan masuk. Ditemani istrinya, Kusmojo menjamu Jokowi. Ia sempat menanyakan kabar putra-putra Kusmojo. Ia pun menyampaikan ke dosen pembimbingnya saat menyusun skripsi di Fakultas Kehutanan tersebut untuk membuka komunikasi jika diperlukan. Nanti kalau ada hal-hal yang pengen kami bantu silakan, ungkap Jokowi. Kusmojo. Nah, saya mau kasih fakta lagi, karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kusmojo. Ini menarik sekali nih, andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kusmojo. Ya. Yang menarik adalah Pak Kusmojo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kusmojo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, ya, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Kok bisa kau ngaku-ngaku Kusmojo sebagai pembimbingnya Joko Widodo? Ya, di lembar pengesahan pun nggak ada namamu, di prakata pun nggak ada namamu. Ya, apanya peranmu? Ya, Mbak. Oleh wakil rektor dibilang pembimbing akademik. Wakil rektor iya pada saat pertemuan dibilang pembimbing akademik. Tapi Joko Widodo sama dia pada saat di TV berakting mereka kayak satu sebagai dosen pembimbing skripsi, satu sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, kan harus dipenjara ini. Mereka dua ini ya, Jokowi dan Kusmojo ini. Kok bisa dia menipu publik gitu? Acting mereka sama Joko Widodo. Joko Widodo mengaku mahasiswa bimbingan skripsinya Kusmojo. Kusmojo mengaku di situ aktingnya pembimbing skripsi, kan sudah penipu mereka ini. Di skripsinya nggak ada Kusmojo. Parah. Kok hilang kau, Pak Kusmojo? Andekan kasus ijazah palsu ini terjadi di Jepang, andekan Perdana Menteri Jepang itu dituduh menggunakan ijazah palsu waktu pendaftarannya menjadi Perdana Menteri, saya yakin Perdana Menteri Jepang dan keluarganya dan seluruh pendukungnya akan melakukan bunuh diri jika tidak berhasil menunjukkannya kepada publik. Tetapi beda lagi di negara Indonesia ini, seorang presiden yang dituduh menggunakan ijazah palsu tapi tidak mampu menunjukkannya kepada publik, tapi malah minta 3 periode. Itulah perbedaan antara bangsa yang beradab dengan bangsa yang tidak beradab. Perbedaan antara bangsa yang punya malu dengan bangsa yang tidak punya malu.